Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai simple future tense. Sebelumnya, perkenalkanlah kami yang beranggotakan yang pertama, Dia Danis dengan NPM terakhir 050, lalu Hesti Julia Permatasari dengan NPM terakhir 058, Nabila Sausan Almas dengan NPM 005, lalu Sepna Adia Ningtyas dengan NPM terakhir 062, dan yang terakhir Yanuar Lisna Diawati dengan NPM terakhir 072. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai yang pertama, pengertian simple future tense dan tujuan penggunaan simple future tense. Lalu yang kedua, akan membahas contoh penggunaannya. Yang ketiga, cara penggunaan simple future tense. Yang keempat, mengenai soal-soal. Lalu yang pertama, mengenai pengertian simple future tense. Simple future tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, mengenai tujuan penggunaan simple future tense. Yang pertama, menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Lalu yang kedua, menyatakan sesuatu yang sudah diputuskan untuk dilakukan. Yang ketiga, menyatakan suatu tawaran atau permintaan atau ajakan kepada orang lain. Yang keempat, menyatakan sebuah emosi atau perasaan. Yang kelima, menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa rencana. Contohnya ini, yang pertama ada I will take school examination next week. Saya akan mengikuti ujian sekolah pekan depan. Lalu yang kedua, contohnya I'm going to game on Friday. Saya akan game pada hari Jumat. Contoh yang ketiga itu, will you help me to bring this bag? Maukah kamu membantu membawa tas? Oke, next tentang rumus simple future tense. Dalam kalimat simple future tense terdapat modal kata akan, yaitu will or shall. Rumusnya yaitu terdapat 3 dalam kalimat positif, kemudian dalam kalimat negatif, dan dalam kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Dalam kalimat positif, rumusnya yang pertama yaitu subject plus will or shall plus verb one plus object, atau subject plus to be plus going to plus verb one. Selanjutnya dalam kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus will or shall not plus verb one plus object, atau bisa juga menggunakan subject plus to be not plus going to plus verb one. Kemudian yang ketiga dalam kalimat tanya, rumusnya menggunakan will or shall plus subject plus verb one plus object plus tanda tanya, atau bisa juga menggunakan to be plus subject plus going to plus verb one plus tanda tanya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini yaitu kata shall hanya digunakan untuk I dan we. Shall memiliki arti yang sama dengan will, hanya saja shall terdengar lebih sopan. Oke, sekarang masuk ke contoh penggunaan. Contoh penggunaan di sini untuk kalimat positifnya, I'm going to finish all my homework tonight. Saya akan menyelesaikan semua pekerjaan rumah saya malam ini. Kemudian kalimat negatifnya, I'm not going to finish all my homework tonight. Saya tidak akan menyelesaikan semua pekerjaan rumah saya malam ini. Kemudian contoh kalimat tanyanya, I'm going to finish all my homework tonight. Apakah saya akan menyelesaikan semua pekerjaan rumah saya malam ini? Oke, baik. Selanjutnya kita akan contoh penggunaan simple future tense ya. Di sini ada beberapa contoh kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya atau kalimat interrogatif ya. Kita bahas pertama dari kalimat positif. Nah, untuk kalimat positif pada rumus simple future tense ini ada subject plus will atau shall, kemudian diikuti dengan verb one dan objek. Nah, di sini kita bahas satu persatu dari yang mulai penggunaan will-nya dulu ya. Di sini tertera bahwasanya kalimat positif ini contohnya ada she will go to Bandung tomorrow morning. She berarti dia subjek.
Kemudian diikuti dengan will dan verb one, will go, go itu verb one. She will go to, diikuti dengan objek, to Bandung tomorrow morning. Dia akan pergi ke Bandung besok pagi. Kemudian lanjut ke kalimat negatif, dia sama seperti kalimat positif, hanya saja ditambahin not ya, karena dia kalimat negatif. Berarti jadi she will not go to Bandung tomorrow morning. Dia tidak akan pergi ke Bandung besok pagi ya. Di sini ada subjek she, kemudian diikuti dengan will not, kemudian diikuti dengan verb one, will not go to Bandung tomorrow morning. Ini merupakan objek. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu kalimat tanya. Berarti di sini rumusnya berarti kalau will-nya berarti di depan ya. Will she go to Bandung tomorrow morning? Will diikuti dengan subjek ya, will she. Kemudian diikuti dengan verb one, go ya. Will she go to Bandung tomorrow morning? Diikuti dengan objek. Akankah dia pergi ke Bandung besok pagi? Oke, selanjutnya ke contoh penggunaan rumus simple future tense. Kalau tadi kita penggunaannya will, kalau sekarang kita contoh penggunaan shall. Oke, kita bahas satu persatu. Pada kalimat positif ini berarti nanti rumusnya itu subject plus shall ya, plus verb one plus object. Nah, di sini ada contohnya, Brian shall write a new song since he is known as the master of songwriting. Brian harus menulis lagu baru karena dia terkenal sebagai ahli dalam menulis lagu. Kemudian yang kedua, kalimat negatif. Berarti sama seperti kalimat positif, tapi dia ketambahan not ya. Di sini Brian sebagai subjek, kemudian shall not ya. Shall not plus verb one, writes ya. Brian shall not write a new song even though he is known as the master of songwriting. Brian tidak harus menulis lagu baru walaupun dia terkenal sebagai ahli di dalam menulis lagu. Kemudian yang ketiga kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Berarti kalau tadi penggunaan will di kalimat interrogatif itu ditaruh di depan, sama penggunaan shall juga pada kalimat interrogatif juga ditaruh di depan. Berarti shall plus subject plus verb one diikuti dengan objek. Ya, jadinya di sini shall Brian writes a new song since he is known as the master of songwriting. Apakah Brian harus menulis lagu baru karena dia terkenal sebagai ahli dalam menulis lagu? Untuk example, ini ada bisa dilihat pada slide, fill in the gap with the correct form of simple future tense. Misalnya question. Yang pertama, question number 1, he blank his room in a few seconds. Dalam kurung to clean. Nah, answernya he ditambahi will, ditambah to clean-nya jadi clean, dan ditambah kalimat akhirnya jadi his room in a few hours. Jadi jawaban lengkapnya he will clean his room in a few hours. Jadi he subject will ditambah clean verb 1, his room object, in a few hours keterangan waktunya. Untuk question number 2, I blank in the game tomorrow dalam kurung to be/play. Answernya I'm going to play in a game tomorrow. Nah, di sini I subjeknya ditambahi am karena to be, lalu ditambah going to, lalu ditambah play karena verb, lalu ditambah kalimat selanjutnya in the game sebagai objek, tomorrow keterangan waktunya. Ini untuk yang going future itu yang question 1 jawabannya salah ya teman-teman, dikoreksi. We are not going to run in the race tomorrow. Jadi we sebagai subjek, are karena kita pakai going to jadi harus ada to be-nya. Ditambahin not, going to
run verb in the run object tomorrow sebagai keterangan waktu. Untuk question 2, Jason blank to play guitar tonight dalam kurung to be / not. Answernya Jason is not going to play guitar tomorrow. Jason sebagai subjek, is sebagai to be, not going to, ditambah play sebagai verb, guitar sebagai objek, tonight sebagai keterangan waktu. Untuk yang question for discussion, ini ada perintahnya, fill in the gap with the correct form of simple future tense. Example, blank, they match, dalam kurung to win. Answernya, will they win the match? Jadi ada 9 soal ya teman-teman. Yang pertama saya bacakan aja. They blank back by 6:30 p.m. dalam kurung to be. Yang nomor 2, blank you blank me dalam kurung help. Nomor 3, when blank I blank you again to see dalam kurung. Nomor 4, his parents blank him for being late dalam kurung not / to punish. Nomor 5, blank they blank the contract tonight dalam kurung to sign. Nomor 6, it blank us 3 hours to get there dalam kurung to take. Nomor 7, blank this concert blank money for our school club dalam kurung to raise. Nomor 8, this van blank with 8 people in it dalam kurung not / to break down. Nomor 9 ada the meeting blank before tomorrow morning dalam kurung not / to close. Nah, ini nomor 10 agak di bawah ya sebelahnya. Nomor 10, when blank she blank me a copy of her essay dalam kurung to send. Jadi cara pengerjaannya seperti example di atas dan juga example yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah question for discussion atau pertanyaan untuk diskusi. Jadi nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan berdasarkan pertanyaan atau bagian yang masih kosong dengan simple future tense yang tepat. Pertanyaan tersebut bisa dijawab di kolom chat Elita. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.